Bayangkan seekor burung beo yang bukan sekadar menirukan kata-kata manusia, melainkan mampu berbicara dengan pemahaman yang sesungguhnya. Di Istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid menerima hadiah seekor beo dari seorang pedagang asing. Beo itu dikatakan bisa mengungkapkan rahasia besar, namun hanya kepada orang yang benar-benar cerdas. Para ulama, penyair, dan filosof istana mencoba bertanya, tapi burung itu hanya diam atau menirukan kata-kata mereka dengan nada mengejek. Kabar tentang beo misterius ini menyebar. Rakyat pun penasaran, hingga akhirnya nama Abu Nawas muncul. Sang penyair nyentrik yang terkenal licik sekaligus cerdik itu dipanggil ke istana. Saat Abu Nawas melihat burung beo dalam sangkar emas, ia tersenyum tipis. Burung itu menatapnya dengan mata berkilat, seolah tahu bahwa inilah orang yang ia tunggu. "Wahai burung kecil, benarkah engkau bisa berbicara?" tanya Abu Nawas dengan nada main-main. Beo itu menjawab lantang, "Bisa. Tapi aku hanya akan berbicara pada orang yang berani mendengar kebenaran." Seluruh istana gempar. Para penasihat khalifah saling berbisik. Bagaimana mungkin seekor burung bisa memilih siapa yang layak mendengar? Harun al-Rashid menatap tajam Abu Nawas. "Kalau begitu, buktikan. Tanyakan apa rahasianya." Abu Nawas mendekat, menundukkan kepala, lalu berbisik pada beo. "Apa yang kau sembunyikan, hai makhluk bersayap?" Beo itu berbisik balik dengan suara manusia yang jelas, "Aku tahu siapa di istana ini yang berkhianat." Ruangan langsung hening. Semua pejabat menelan ludah. Khalifah menegakkan badan, wajahnya tegang. Abu Nawas justru tersenyum, lalu bertanya, "Lalu siapa yang berkhianat itu?" Beo menjawab, "Aku hanya akan mengatakannya padamu, wahai Abu Nawas. Bawa aku keluar dari sini." Khalifah gelisah, namun tak ada yang berani melarang. Maka Abu Nawas pun membawa burung itu berjalan keluar dari ruang singgasana. Begitu tiba di taman istana, ia berhenti dan menatap burung itu dalam-dalam. "Ceritakanlah, siapa pengkhianat di istana?" Beo tertawa, ya, tertawa dengan suara manusia, dan berkata, "Pengkhianatnya adalah siapapun yang hatinya dikuasai ketamakan. Nama bukanlah penting, karena rakus itu bisa merasuki siapa saja." Abu Nawas terkekeh. Ia kembali ke dalam istana, lalu menyampaikan pesan beo dengan lantang. "Wahai Khalifah, burung ini berkata bahwa pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Maka berhati-hatilah bukan hanya pada musuh yang nyata, melainkan pada keserakahan yang tumbuh di dalam diri." Khalifah terdiam. Para pejabat saling berpandangan, sebagian pucat, sebagian merasa tersindir. Dan sejak hari itu, beo misterius itu tak pernah lagi berbicara pada siapapun, seolah misinya sudah selesai. Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum liciknya. Ia tahu rahasia sebenarnya bukan pada beo itu, melainkan pada kecerdikan membaca hati manusia. Beo hanya jadi cermin, dan ia, Abu Nawas, yang mampu membuat semua orang bercermin pada dirinya sendiri. Khalifah Harun al-Rashid malam itu tak bisa tidur. Kata-kata yang disampaikan Abu Nawas atas nama beo itu terus berputar di kepalanya. Pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Sederhana, tapi menusuk. Khalifah mulai mencurigai semua orang di sekelilingnya. Para wazir, para penasehat, bahkan keluarga istana. Keesokan harinya, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Khalifah, "aku tidak puas. Aku ingin bukti nyata. Kalau benar beo itu hanya berbicara padamu, maka tanyakan padanya, siapakah yang paling rakus di antara para pejabatku." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, Khalifah sedang berada di titik paling rapuh, haus kebenaran sekaligus ketakutan akan pengkhianatan. Ia pun kembali mendekati beo. "Wahai beo, tunjukkanlah siapa yang paling serakah di istana ini," bisiknya. Beo memandang berkeliling, lalu mengeluarkan suara aneh, bukan bahasa manusia, tapi seperti gumaman panjang. Hanya Abu Nawas yang berdiri cukup dekat untuk mendengar jelas. Setelah itu, beo tiba-tiba terdiam, menutup paruh, dan menolak berkata lagi.
Lantas, tanya Khalifah tak sabar. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, Beo berkata bahwa ia sudah menunjuk orangnya. Tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suara aneh tadi. Ia menunggu siapa yang paling gelisah mendengar suaranya. Itulah orangnya. Semua pejabat yang hadir pucat. Ada yang menunduk, ada yang gelisah, ada pula yang pura-pura tenang. Khalifah memperhatikan wajah mereka satu persatu. Beberapa pejabat mulai berkeringat, meski udara pagi begitu sejuk. Tiba-tiba Khalifah menuding salah satu wazir yang wajahnya paling pucat. Kau, mengapa ketakutanmu begitu jelas? Wazir itu gemetar, mencoba membela diri, tapi lidahnya keluh. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin ia terdengar bersalah. Namun di saat itulah Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ampun tuanku, katanya sambil menunduk. Sesungguhnya Beo itu tidak berkata apa-apa. Suara tadi hanyalah ocehan biasa. Tapi lihatlah, bagaimana orang-orang yang berhati rakus tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Khalifah terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. Jadi burung ini bukan sekadar berbicara, melainkan mampu menjadi ujian bagi hati manusia. Abu Nawas tersenyum nakal. Betul, tuanku. Kadang bukan kata-kata yang membuka rahasia, melainkan reaksi manusia terhadap kebisuan. Sejak saat itu, Beo menjadi simbol di istana. Burung itu tak pernah lagi mengucapkan kata-kata manusia, tapi semua pejabat selalu merasa diawasi oleh matanya. Setiap kali Beo berbunyi, mereka akan gelisah, seolah suara itu menelanjangi hati mereka. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan membawa pelajaran yang lebih besar, bahwa kadang, kebenaran tidak perlu diucapkan secara gamblang. Cukup dengan cermin kecil, manusia akan melihat dirinya sendiri, dan itu jauh lebih menakutkan daripada 1000 tuduhan. Dan sejak hari itu pula, banyak pejabat yang mencoba menahan keserakahannya, bukan karena takut pada Khalifah, tapi karena takut pada Beo yang dianggap bisa membaca jiwa. Apakah benar Beo itu memiliki kekuatan ajaib? Atau hanya permainan cerdik Abu Nawas semata? Tidak ada yang pernah tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, legenda tentang The Secret of the Talking Parrot terus hidup, membuat siapapun berhati-hati terhadap bisikan keserakahan yang mungkin bersemayam di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Beo itu tetap menjadi penghuni setia istana. Setiap kali tamu agung datang dari negeri jauh, Khalifah selalu memperlihatkan burung tersebut. Lihatlah, inilah Beo yang bisa berbicara dan menguji hati manusia, katanya penuh kebanggaan. Namun, yang paling membingungkan semua orang, mengapa Beo itu hanya mau berbicara kepada Abu Nawas. Para ulama mencoba mendekat, membacakan doa-doa, tapi Beo hanya menirukan suara mereka dengan nada mengejek. Para filsuf bertanya dengan penuh logika, tetapi burung itu hanya tertawa dengan suara keras, seolah mengejek kepintaran mereka. Bahkan para penyair mencoba menggoda dengan syair indah, namun Beo justru menguap panjang dan berpaling. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang berjalan di taman istana, Beo itu tiba-tiba berbicara lagi. Abu Nawas, apakah engkau tidak heran mengapa aku hanya mau berbicara denganmu? Abu Nawas terhenti, menoleh, lalu berkata pelan, aku memang penasaran, tapi aku lebih penasaran pada tujuanmu. Kau makhluk kecil, tapi kata-katamu bisa mengguncang hati manusia. Beo menjawab lirih, karena engkau satu-satunya yang tidak takut pada kebenaran. Orang lain datang padaku dengan ambisi, ketakutan, atau kesombongan. Kau datang dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas terdiam, merenung. Ia sadar, burung ini bukan sembarangan. Mungkin benar ia hanyalah hewan, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja melaluinya, entah hikmah ilahi, entah sekadar takdir. Beberapa pekan kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang istana. Peti harta Khalifah yang disimpan di ruang penyimpanan rahasia tiba-tiba hilang. Semua penjaga bersumpah tidak ada yang masuk. Pintu tak rusak, gembok masih terkunci. Khalifah murka. Ini ulah pengkhianat. Aku akan menemukan pencuri itu meski harus membakar seluruh istana.
Lalu Khalifah memanggil Abu Nawas. Bawalah beo itu. Jika benar ia bisa menyingkap hati manusia, biarkan ia menemukan pencurinya. Maka digelarlah sidang besar. Semua pejabat, penjaga, dan pelayan dikumpulkan di aula. Beo diletakkan di atas meja emas, tepat di hadapan semua orang. Khalifah memerintahkan, Abu Nawas, biarkan beo menyingkap siapa pencurinya. Abu Nawas menatap burung itu, lalu tersenyum licik. Baiklah, tuanku. Tetapi ingat, kebenaran tidak selalu keluar dengan suara, kadang muncul lewat akal. Ia mendekat ke burung itu dan berbisik, cukup keras agar semua orang mendengar, Beo, jika kau tahu siapa pencuri harta Khalifah, katakanlah padaku dengan kode rahasia. Kau tidak perlu menyebut nama, cukup menatap orangnya. Seluruh ruangan menahan napas. Beo mulai memutar kepalanya, menatap satu demi satu orang. Beberapa pejabat pucat, para pelayan mulai gelisah. Sampai akhirnya, Beo berhenti menatap pada seorang penjaga muda yang sejak awal gemetar. Semua mata tertuju padanya. Penjaga itu langsung berteriak, bukan aku. Aku tidak mencurinya. Namun justru karena ketakutan yang berlebihan, semua orang yakin dialah pelakunya. Khalifah menggebrak meja. Tangkap dia. Penjaga itu tersungkur, menangis, akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri harta itu. Ia bersekongkol dengan orang luar untuk menjual sebagian permata. Semua terungkap. Khalifah terpana. Burung ini benar-benar makhluk ajaib. Abu Nawas menunduk hormat, tapi dalam hatinya tertawa. Ia tahu, sebenarnya bukan Beo yang menunjuk pencuri, melainkan strategi liciknya. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas diam-diam mengoleskan minyak wangi tajam pada dada penjaga itu. Burung Beo, yang sangat peka terhadap bau-bauan, otomatis lebih lama menatapnya karena heran pada aroma asing. Dan disitulah Abu Nawas memanfaatkan trik sederhana untuk menyingkap rasa bersalah sang pencuri. Namun Abu Nawas tidak pernah membocorkan rahasia itu. Bagi semua orang, Beo tetap dianggap makhluk ajaib yang mampu membaca hati. Bagi Khalifah, ia menjadi simbol keadilan. Dan bagi Abu Nawas, Beo hanyalah alat untuk mengajarkan satu hal, kebenaran bisa ditemukan bukan dengan sihir, melainkan dengan akal yang tajam dan pemahaman pada tabiat manusia. Sejak hari itu, tak seorang pun berani bermain-main dengan keserakahan di istana, karena mereka yakin, sekecil apapun rahasianya, pasti akan terbongkar di hadapan Beo yang misterius itu. Malam hari setelah pencuri tertangkap, suasana istana seolah masih dibayangi keajaiban Beo. Para pejabat berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian kagum. Tapi ada pula yang iri, merasa bahwa burung itu hanyalah alasan bagi Abu Nawas untuk semakin dekat dengan Khalifah. Keesokan harinya, seorang wazir tua yang licik mencoba menjatuhkan Abu Nawas. Ia berkata pada Khalifah, Tuanku, aku meragukan keajaiban Beo ini. Bagaimana mungkin seekor burung bisa mengungkap kebenaran? Jangan-jangan semua ini hanyalah siasat Abu Nawas agar tampak lebih bijak dari siapapun. Khalifah terdiam. Ia menyayangi Abu Nawas, tapi juga tahu bahwa ada kemungkinan ucapan wazir itu benar. Maka ia memutuskan untuk menguji sekali lagi. Baik, Abu Nawas. Jika benar Beo ini ajaib, aku ingin bukti yang lebih kuat. Katakan padanya untuk menyingkap sebuah rahasia yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berpikir cepat. Ia tahu, kalau ia salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Ia pun mendekati Beo. Wahai Beo, tunjukkan kebenaran yang tersembunyi, sesuatu yang bahkan Khalifah belum mengetahuinya. Beo menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara lirih, ada harta terpendam di bawah istana ini. Ruangan riuh. Para pejabat kaget, sebagian tertawa sinis. Khalifah sendiri bingung. Harta terpendam di bawah istana. Abu Nawas segera menimpali dengan nada penuh keyakinan. Tuanku, kata-kata Beo tidak bisa dianggap remeh. Jika benar ada harta di bawah istana, mungkin itu peninggalan dari masa lalu, sebelum istana ini dibangun. Mengapa tidak memeriksa? Khalifah,
yang hatinya dipenuhi rasa penasaran, memerintahkan penggalian di halaman istana. Hari demi hari, para pekerja menggali, hingga pada kedalaman tertentu mereka menemukan sebuah peti tua berkarat. Begitu dibuka, isinya adalah gulungan manuskrip kuno dan beberapa keping emas yang sudah pudar. Khalifah terperangah. Jadi benar apa kata burung ini? Serunya. Wazir tua yang menuduh Abu Nawas pun tertunduk malu. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu, kebetulan telah berpihak padanya kali ini. Ia memang tidak pernah benar-benar yakin bahwa burung itu akan mengatakan sesuatu yang berarti. Namun saat mendengar kata, harta terpendam, ia segera memanfaatkannya dengan penuh keberanian, menambahkan bumbu keyakinan hingga Khalifah percaya. Setelah kejadian itu, legenda Beo semakin tak terbantahkan. Rakyat mendengar cerita tentang burung yang bisa berbicara dan menyingkap rahasia. Banyak orang datang ke istana hanya untuk melihat sekilas. Beo menjadi semacam penjaga moral istana. Siapapun yang berbohong, meski burung itu diam saja, akan merasa seolah dirinya sudah ketahuan. Namun, semakin lama, Abu Nawas mulai menyadari bahwa Beo ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika suatu saat burung itu mengucapkan kata-kata sembarangan, dan Khalifah percaya bulat-bulat, bisa jadi ada nyawa melayang tanpa alasan. Maka Abu Nawas mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, ia duduk di samping sangkar Beo. Ia berkata lirih, "Kau makhluk yang aneh. Suaramu bisa menjadi kebenaran, tapi juga bisa jadi bencana. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar memahami dunia manusia, atau hanya menirukan apa yang kau tangkap. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkanmu menjerumuskan siapapun dengan kata-kata kosong." Beo menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berkata dengan suara parau, "Aku hanyalah cermin. Manusia sendiri yang membaca bayangan mereka di dalamku." Abu Nawas terdiam, lalu tersenyum samar. Ia sadar, baik burung ini benar-benar ajaib atau hanya kebetulan belaka, yang lebih penting adalah bagaimana manusia meresponsnya. Beo hanyalah alat ketakutan, keserakahan, dan ambisi manusialah yang membuatnya tampak seperti orakel suci. Keesokan harinya, Abu Nawas berkata kepada Khalifah, "Tuanku, izinkan saya membawa Beo keluar sesekali, agar ia tidak hanya menjadi penghuni sangkar emas. Ia perlu melihat dunia, agar tidak bosan dan mengucapkan kata-kata sembarangan." Khalifah mengizinkan. Maka dimulailah kebiasaan baru, setiap pekan, Abu Nawas membawa Beo ke pasar Baghdad. Anehnya, burung itu menjadi tontonan rakyat. Ia berbicara seadanya, menirukan pedagang, menirukan pembeli, kadang melontarkan kata-kata aneh yang membuat orang tertawa. Namun setiap kali, Abu Nawas selalu berhasil memelintir ucapannya menjadi sebuah nasihat moral yang dalam. Dan begitulah, burung itu tidak hanya menjadi penjaga istana, tetapi juga guru tak langsung bagi rakyat. Sementara Abu Nawas terus menjaga rahasia besar, bahwa kebenaran sejati bukan pada mulut Beo, melainkan pada bagaimana manusia menafsirkan kata-kata dan menghadapi dirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris dengan sang Beo di pundaknya. Angin sejuk berhembus, membawa suara riuh pasar yang mulai mereda. Ia menatap air yang bergelombang kecil, lalu berkata pelan, "Wahai Beo, banyak orang kini takut padamu, ada pula yang memujamu. Padahal engkau hanyalah makhluk kecil yang kebetulan bisa menirukan suara." Beo menjawab dengan suara tenang, "Benar. Aku hanya burung. Tapi manusia melihat dalam diriku sesuatu yang lebih besar dari sekadar burung. Mereka melihat bayangan hati mereka sendiri." Abu Nawas tersenyum. Ia teringat bagaimana para pejabat pucat ketika Beo hanya menatap mereka, bagaimana seorang pencuri akhirnya mengaku karena tatapan seekor burung, dan bagaimana seluruh rakyat menafsirkan ocehan Beo sebagai petuah bijak. Padahal semua itu hanyalah cermin, refleksi dari diri mereka sendiri. Beo melanjutkan, "Kebenaran bukan keluar dari paruhku, tapi dari ketakutan, keserakahan, dan keyakinan manusia. Aku hanyalah gema, dan manusialah sumber suara aslinya." Mendengar itu,
Abu Nawas sadar bahwa kisah tentang Beo bukanlah tentang burung ajaib, melainkan tentang manusia. Tentang bagaimana orang lebih mudah percaya pada simbol ketimbang berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia pun mengelus bulu Beo dengan lembut. Engkau lebih bijak dari banyak manusia, wahai Beo. Karena engkau tahu batasmu. Sementara manusia sering lupa, lalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Hari-hari berlalu, hingga suatu ketika Khalifah bertanya pada Abu Nawas, apakah Beo ini sebaiknya kita abadikan sebagai penjaga istana selamanya? Abu Nawas menjawab dengan tenang, Tuanku, Beo ini tidak perlu selamanya diikat pada istana. Yang penting bukan burungnya, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya. Biarkan ia hidup sebagai burung, jangan menjadikannya berhala. Khalifah terdiam, lalu mengangguk. Engkau benar, Abu Nawas. Kekuatan sebenarnya bukan pada Beo, tapi pada bagaimana kita membaca hatimu sendiri. Maka akhirnya, Beo itu dibiarkan bebas terbang di taman istana. Kadang ia kembali, kadang ia hilang di antara pepohonan, tapi legenda tentangnya tetap hidup di hati rakyat. Mereka masih menceritakan tentang burung ajaib yang bisa mengungkap rahasia, meski Abu Nawas tahu, rahasia itu sesungguhnya berasal dari manusia itu sendiri. Pesan moral dari kisah ini jelas, kebenaran sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Simbol, tanda, atau bahkan makhluk ajaib hanyalah cermin. Jika hati dipenuhi keserakahan, maka bayangan yang tampak adalah pengkhianatan. Jika hati dipenuhi kejujuran, maka yang tampak adalah ketenangan. Abu Nawas mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah mempercayai keajaiban di luar diri, tetapi berani menghadapi keajaiban yang paling besar, keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Bayangkan seekor burung Beo yang bukan sekadar menirukan kata-kata manusia, melainkan mampu berbicara dengan pemahaman yang sesungguhnya. Di istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid menerima hadiah seekor Beo dari seorang pedagang asing. Beo itu dikatakan bisa mengungkapkan rahasia besar, namun hanya kepada orang yang benar-benar cerdas. Para ulama, penyair, dan filosof istana mencoba bertanya, tapi burung itu hanya diam atau menirukan kata-kata mereka dengan nada mengejek. Kabar tentang Beo misterius ini menyebar. Rakyat pun penasaran, hingga akhirnya nama Abu Nawas muncul. Sang penyair nyentrik yang terkenal licik sekaligus cerdik itu dipanggil ke istana. Saat Abu Nawas melihat burung Beo dalam sangkar emas, ia tersenyum tipis. Burung itu menatapnya dengan mata berkilat, seolah tahu bahwa inilah orang yang ia tunggu. Wahai burung kecil, benarkah engkau bisa berbicara? Tanya Abu Nawas dengan nada main-main. Beo itu menjawab lantang, bisa. Tapi aku hanya akan berbicara pada orang yang berani mendengar kebenaran. Seluruh istana gempar. Para penasihat khalifah saling berbisik. Bagaimana mungkin seekor burung bisa memilih siapa yang layak mendengar? Harun al-Rashid menatap tajam Abu Nawas. Kalau begitu, buktikan. Tanyakan apa rahasianya. Abu Nawas mendekat, menundukkan kepala, lalu berbisik pada Beo. Apa yang kau sembunyikan, hai makhluk bersayap? Beo itu berbisik balik dengan suara manusia yang jelas, aku tahu siapa di istana ini yang berkhianat. Ruangan langsung hening. Semua pejabat menelan ludah. Khalifah menegakkan badan, wajahnya tegang. Abu Nawas justru tersenyum, lalu bertanya, lalu siapa yang berkhianat itu? Beo menjawab, aku hanya akan mengatakannya padamu, wahai Abu Nawas. Bawa aku keluar dari sini. Khalifah gelisah, namun tak ada yang berani melarang. Maka Abu Nawas pun membawa burung itu berjalan keluar dari ruang singgasana. Begitu tiba di taman istana, ia berhenti dan menatap burung itu dalam-dalam. Ceritakanlah, siapa pengkhianat di istana? Beo tertawa, ya, tertawa dengan suara manusia, dan berkata, pengkhianatnya adalah siapapun yang hatinya dikuasai ketamakan. Nama bukanlah penting, karena rakus itu bisa merasuki siapa saja. Abu Nawas terkekeh. Ia kembali ke dalam istana, lalu menyampaikan pesan Beo dengan lantang. Wahai Khalifah,
burung ini berkata bahwa pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Maka berhati-hatilah bukan hanya pada musuh yang nyata, melainkan pada keserakahan yang tumbuh di dalam diri. Khalifah terdiam. Para pejabat saling berpandangan, sebagian pucat, sebagian merasa tersindir. Dan sejak hari itu, beo misterius itu tak pernah lagi berbicara pada siapapun, seolah misinya sudah selesai. Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum liciknya. Ia tahu rahasia sebenarnya bukan pada beo itu, melainkan pada kecerdikan membaca hati manusia. Beo hanya jadi cermin, dan ia, Abu Nawas, yang mampu membuat semua orang bercermin pada dirinya sendiri. Khalifah Harun al-Rashid malam itu tak bisa tidur. Kata-kata yang disampaikan Abu Nawas atas nama beo itu terus berputar di kepalanya. Pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Sederhana, tapi menusuk. Khalifah mulai mencurigai semua orang di sekelilingnya. Para wazir, para penasehat, bahkan keluarga istana. Keesokan harinya, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Khalifah, aku tidak puas. Aku ingin bukti nyata. Kalau benar beo itu hanya berbicara padamu, maka tanyakan padanya, siapakah yang paling rakus di antara para pejabatku? Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, Khalifah sedang berada di titik paling rapuh, haus kebenaran sekaligus ketakutan akan pengkhianatan. Ia pun kembali mendekati beo. Wahai beo, tunjukkanlah siapa yang paling serakah di istana ini, bisiknya. Beo memandang berkeliling, lalu mengeluarkan suara aneh, bukan bahasa manusia, tapi seperti gumaman panjang. Hanya Abu Nawas yang berdiri cukup dekat untuk mendengar jelas. Setelah itu, beo tiba-tiba terdiam, menutup paruh, dan menolak berkata lagi. Lantas, tanya Khalifah tak sabar. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, beo berkata bahwa ia sudah menunjuk orangnya. Tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suara aneh tadi. Ia menunggu siapa yang paling gelisah mendengar suaranya. Itulah orangnya. Semua pejabat yang hadir pucat. Ada yang menunduk, ada yang gelisah, ada pula yang pura-pura tenang. Khalifah memperhatikan wajah mereka satu persatu. Beberapa pejabat mulai berkeringat, meski udara pagi begitu sejuk. Tiba-tiba Khalifah menuding salah satu wazir yang wajahnya paling pucat. Kau, mengapa ketakutanmu begitu jelas? Wazir itu gemetar, mencoba membela diri, tapi lidahnya keluh. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin ia terdengar bersalah. Namun di saat itulah Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ampun tuanku, katanya sambil menunduk. Sesungguhnya beo itu tidak berkata apa-apa. Suara tadi hanyalah ocehan biasa. Tapi lihatlah, bagaimana orang-orang yang berhati rakus tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Khalifah terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. Jadi burung ini bukan sekadar berbicara, melainkan mampu menjadi ujian bagi hati manusia. Abu Nawas tersenyum nakal. Betul, tuanku. Kadang bukan kata-kata yang membuka rahasia, melainkan reaksi manusia terhadap kebisuan. Sejak saat itu, beo menjadi simbol di istana. Burung itu tak pernah lagi mengucapkan kata-kata manusia, tapi semua pejabat selalu merasa diawasi oleh matanya. Setiap kali beo berbunyi, mereka akan gelisah, seolah suara itu menelanjangi hati mereka. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan membawa pelajaran yang lebih besar, bahwa kadang, kebenaran tidak perlu diucapkan secara gamblang. Cukup dengan cermin kecil, manusia akan melihat dirinya sendiri, dan itu jauh lebih menakutkan daripada 1000 tuduhan. Dan sejak hari itu pula, banyak pejabat yang mencoba menahan keserakahannya, bukan karena takut pada Khalifah, tapi karena takut pada beo yang dianggap bisa membaca jiwa. Apakah benar beo itu memiliki kekuatan ajaib, atau hanya permainan cerdik Abu Nawas semata? Tidak ada yang pernah tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, legenda tentang The Secret of the Talking Parrot terus hidup, membuat siapapun berhati-hati terhadap bisikan keserakahan yang mungkin bersemayam di dalam dirinya sendiri.
Hari-hari berlalu, dan Beo itu tetap menjadi penghuni setia istana. Setiap kali tamu agung datang dari negeri jauh, Khalifah selalu memperlihatkan burung tersebut. "Lihatlah, inilah Beo yang bisa berbicara dan menguji hati manusia," katanya penuh kebanggaan. Namun, yang paling membingungkan semua orang, mengapa Beo itu hanya mau berbicara kepada Abu Nawas. Para ulama mencoba mendekat, membacakan doa-doa, tapi Beo hanya menirukan suara mereka dengan nada mengejek. Para filsuf bertanya dengan penuh logika, tetapi burung itu hanya tertawa dengan suara keras, seolah mengejek kepintaran mereka. Bahkan para penyair mencoba menggoda dengan syair indah, namun Beo justru menguap panjang dan berpaling. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang berjalan di taman istana, Beo itu tiba-tiba berbicara lagi. "Abu Nawas, apakah engkau tidak heran mengapa aku hanya mau berbicara denganmu?" Abu Nawas terhenti, menoleh, lalu berkata pelan, "Aku memang penasaran, tapi aku lebih penasaran pada tujuanmu. Kau makhluk kecil, tapi kata-katamu bisa mengguncang hati manusia." Beo menjawab lirih, "Karena engkau satu-satunya yang tidak takut pada kebenaran. Orang lain datang padaku dengan ambisi, ketakutan, atau kesombongan. Kau datang dengan rasa ingin tahu." Abu Nawas terdiam, merenung. Ia sadar, burung ini bukan sembarangan. Mungkin benar ia hanyalah hewan, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja melaluinya, entah hikmah ilahi, entah sekadar takdir. Beberapa pekan kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang istana. Peti harta Khalifah yang disimpan di ruang penyimpanan rahasia tiba-tiba hilang. Semua penjaga bersumpah tidak ada yang masuk. Pintu tak rusak, gembok masih terkunci. Khalifah murka. "Ini ulah pengkhianat. Aku akan menemukan pencuri itu meski harus membakar seluruh istana." Lalu Khalifah memanggil Abu Nawas. "Bawalah Beo itu. Jika benar ia bisa menyingkap hati manusia, biarkan ia menemukan pencurinya." Maka digelarlah sidang besar. Semua pejabat, penjaga, dan pelayan dikumpulkan di aula. Beo diletakkan di atas meja emas, tepat di hadapan semua orang. Khalifah memerintahkan, "Abu Nawas, biarkan Beo menyingkap siapa pencurinya." Abu Nawas menatap burung itu, lalu tersenyum licik. "Baiklah, tuanku. Tetapi ingat, kebenaran tidak selalu keluar dengan suara, kadang muncul lewat akal." Ia mendekat ke burung itu dan berbisik, cukup keras agar semua orang mendengar, "Beo, jika kau tahu siapa pencuri harta Khalifah, katakanlah padaku dengan kode rahasia. Kau tidak perlu menyebut nama, cukup menatap orangnya." Seluruh ruangan menahan napas. Beo mulai memutar kepalanya, menatap satu demi satu orang. Beberapa pejabat pucat, para pelayan mulai gelisah. Sampai akhirnya, Beo berhenti menatap pada seorang penjaga muda yang sejak awal gemetar. Semua mata tertuju padanya. Penjaga itu langsung berteriak, "Bukan aku. Aku tidak mencurinya." Namun justru karena ketakutan yang berlebihan, semua orang yakin dialah pelakunya. Khalifah menggebrak meja. "Tangkap dia." Penjaga itu tersungkur, menangis, akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri harta itu. Ia bersekongkol dengan orang luar untuk menjual sebagian permata. Semua terungkap. Khalifah terpana. Burung ini benar-benar makhluk ajaib. Abu Nawas menunduk hormat, tapi dalam hatinya tertawa. Ia tahu, sebenarnya bukan Beo yang menunjuk pencuri, melainkan strategi liciknya. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas diam-diam mengoleskan minyak wangi tajam pada dada penjaga itu. Burung Beo, yang sangat peka terhadap bau-bauan, otomatis lebih lama menatapnya karena heran pada aroma asing. Dan disitulah Abu Nawas memanfaatkan trik sederhana untuk menyingkap rasa bersalah sang pencuri. Namun Abu Nawas tidak pernah membocorkan rahasia itu. Bagi semua orang, Beo tetap dianggap makhluk ajaib yang mampu membaca hati. Bagi Khalifah, ia menjadi simbol keadilan. Dan bagi Abu Nawas, Beo hanyalah alat untuk mengajarkan satu hal, kebenaran bisa ditemukan bukan dengan sihir, melainkan dengan akal yang tajam dan pemahaman pada tabiat manusia. Sejak hari itu,
Tak seorang pun berani bermain-main dengan keserakahan di istana, karena mereka yakin, sekecil apapun rahasianya, pasti akan terbongkar di hadapan beo yang misterius itu. Malam hari setelah pencuri tertangkap, suasana istana seolah masih dibayangi keajaiban beo. Para pejabat berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian kagum. Tapi ada pula yang iri, merasa bahwa burung itu hanyalah alasan bagi Abu Nawas untuk semakin dekat dengan khalifah. Keesokan harinya, seorang wazir tua yang licik mencoba menjatuhkan Abu Nawas. Ia berkata pada khalifah, "Tuanku, aku meragukan keajaiban beo ini. Bagaimana mungkin seekor burung bisa mengungkap kebenaran? Jangan-jangan semua ini hanyalah siasat Abu Nawas agar tampak lebih bijak dari siapapun." Khalifah terdiam. Ia menyayangi Abu Nawas, tapi juga tahu bahwa ada kemungkinan ucapan wazir itu benar. Maka ia memutuskan untuk menguji sekali lagi. "Baik, Abu Nawas. Jika benar beo ini ajaib, aku ingin bukti yang lebih kuat. Katakan padanya untuk menyingkap sebuah rahasia yang bahkan aku sendiri tidak tahu." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berpikir cepat. Ia tahu, kalau ia salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Ia pun mendekati beo. "Wahai beo, tunjukkan kebenaran yang tersembunyi, sesuatu yang bahkan khalifah belum mengetahuinya." Beo menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara lirih, "Ada harta terpendam di bawah istana ini." Ruangan riuh. Para pejabat kaget, sebagian tertawa sinis. Khalifah sendiri bingung. Harta terpendam di bawah istana. Abu Nawas segera menimpali dengan nada penuh keyakinan. "Tuanku, kata-kata beo tidak bisa dianggap remeh. Jika benar ada harta di bawah istana, mungkin itu peninggalan dari masa lalu, sebelum istana ini dibangun. Mengapa tidak memeriksa?" Khalifah, yang hatinya dipenuhi rasa penasaran, memerintahkan penggalian di halaman istana. Hari demi hari, para pekerja menggali, hingga pada kedalaman tertentu mereka menemukan sebuah peti tua berkarat. Begitu dibuka, isinya adalah gulungan manuskrip kuno dan beberapa keping emas yang sudah pudar. Khalifah terperangah. "Jadi benar apa kata burung ini?" serunya. Wazir tua yang menuduh Abu Nawas pun tertunduk malu. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu, kebetulan telah berpihak padanya kali ini. Ia memang tidak pernah benar-benar yakin bahwa burung itu akan mengatakan sesuatu yang berarti. Namun saat mendengar kata, harta terpendam, ia segera memanfaatkannya dengan penuh keberanian, menambahkan bumbu keyakinan hingga khalifah percaya. Setelah kejadian itu, legenda beo semakin tak terbantahkan. Rakyat mendengar cerita tentang burung yang bisa berbicara dan menyingkap rahasia. Banyak orang datang ke istana hanya untuk melihat sekilas. Beo menjadi semacam penjaga moral istana. Siapapun yang berbohong, meski burung itu diam saja, akan merasa seolah dirinya sudah ketahuan. Namun, semakin lama, Abu Nawas mulai menyadari bahwa beo ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika suatu saat burung itu mengucapkan kata-kata sembarangan, dan khalifah percaya bulat-bulat, bisa jadi ada nyawa melayang tanpa alasan. Maka Abu Nawas mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, ia duduk di samping sangkar beo. Ia berkata lirih, "Kau makhluk yang aneh. Suaramu bisa menjadi kebenaran, tapi juga bisa jadi bencana. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar memahami dunia manusia, atau hanya menirukan apa yang kau tangkap. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkanmu menjerumuskan siapapun dengan kata-kata kosong." Beo menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berkata dengan suara parau, "Aku hanyalah cermin. Manusia sendiri yang membaca bayangan mereka di dalamku." Abu Nawas terdiam, lalu tersenyum samar. Ia sadar, baik burung ini benar-benar ajaib atau hanya kebetulan belaka, yang lebih penting adalah bagaimana manusia meresponsnya. Beo hanyalah alat ketakutan, keserakahan, dan ambisi manusialah yang membuatnya tampak seperti orakel suci. Keesokan harinya, Abu Nawas berkata kepada khalifah, "Tuanku, izinkan saya membawa beo keluar sesekali, agar ia tidak hanya menjadi penghuni sangkar emas.
Ia perlu melihat dunia, agar tidak bosan dan mengucapkan kata-kata sembarangan. Khalifah mengizinkan. Maka dimulailah kebiasaan baru, setiap pekan, Abu Nawas membawa Beo ke pasar Baghdad. Anehnya, burung itu menjadi tontonan rakyat. Ia berbicara seadanya, menirukan pedagang, menirukan pembeli, kadang melontarkan kata-kata aneh yang membuat orang tertawa. Namun setiap kali, Abu Nawas selalu berhasil memelintir ucapannya menjadi sebuah nasihat moral yang dalam. Dan begitulah, burung itu tidak hanya menjadi penjaga istana, tetapi juga guru tak langsung bagi rakyat. Sementara Abu Nawas terus menjaga rahasia besar, bahwa kebenaran sejati bukan pada mulut Beo, melainkan pada bagaimana manusia menafsirkan kata-kata dan menghadapi dirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris dengan sang Beo di pundaknya. Angin sejuk berhembus, membawa suara riuh pasar yang mulai mereda. Ia menatap air yang bergelombang kecil, lalu berkata pelan, "Wahai Beo, banyak orang kini takut padamu, ada pula yang memujamu. Padahal engkau hanyalah makhluk kecil yang kebetulan bisa menirukan suara." Beo menjawab dengan suara tenang, "Benar. Aku hanya burung. Tapi manusia melihat dalam diriku sesuatu yang lebih besar dari sekadar burung. Mereka melihat bayangan hati mereka sendiri." Abu Nawas tersenyum. Ia teringat bagaimana para pejabat pucat ketika Beo hanya menatap mereka, bagaimana seorang pencuri akhirnya mengaku karena tatapan seekor burung, dan bagaimana seluruh rakyat menafsirkan ocehan Beo sebagai petuah bijak. Padahal semua itu hanyalah cermin, refleksi dari diri mereka sendiri. Beo melanjutkan, "Kebenaran bukan keluar dari paruhku, tapi dari ketakutan, keserakahan, dan keyakinan manusia. Aku hanyalah gema, dan manusialah sumber suara aslinya." Mendengar itu, Abu Nawas sadar bahwa kisah tentang Beo bukanlah tentang burung ajaib, melainkan tentang manusia. Tentang bagaimana orang lebih mudah percaya pada simbol ketimbang berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia pun mengelus bulu Beo dengan lembut. "Engkau lebih bijak dari banyak manusia, wahai Beo. Karena engkau tahu batasmu. Sementara manusia sering lupa, lalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya." Hari-hari berlalu, hingga suatu ketika Khalifah bertanya pada Abu Nawas, "Apakah Beo ini sebaiknya kita abadikan sebagai penjaga istana selamanya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tuanku, Beo ini tidak perlu selamanya diikat pada istana. Yang penting bukan burungnya, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya. Biarkan ia hidup sebagai burung, jangan menjadikannya berhala." Khalifah terdiam, lalu mengangguk. "Engkau benar, Abu Nawas. Kekuatan sebenarnya bukan pada Beo, tapi pada bagaimana kita membaca hatimu sendiri." Maka akhirnya, Beo itu dibiarkan bebas terbang di taman istana. Kadang ia kembali, kadang ia hilang di antara pepohonan, tapi legenda tentangnya tetap hidup di hati rakyat. Mereka masih menceritakan tentang burung ajaib yang bisa mengungkap rahasia, meski Abu Nawas tahu, rahasia itu sesungguhnya berasal dari manusia itu sendiri. Pesan moral dari kisah ini jelas, kebenaran sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Simbol, tanda, atau bahkan makhluk ajaib hanyalah cermin. Jika hati dipenuhi keserakahan, maka bayangan yang tampak adalah pengkhianatan. Jika hati dipenuhi kejujuran, maka yang tampak adalah ketenangan. Abu Nawas mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah mempercayai keajaiban di luar diri, tetapi berani menghadapi keajaiban yang paling besar, keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Bayangkan seekor burung Beo yang bukan sekadar menirukan kata-kata manusia, melainkan mampu berbicara dengan pemahaman yang sesungguhnya. Di istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid menerima hadiah seekor Beo dari seorang pedagang asing. Beo itu dikatakan bisa mengungkapkan rahasia besar, namun hanya kepada orang yang benar-benar cerdas. Para ulama, penyair, dan filosof istana mencoba bertanya, tapi burung itu hanya diam atau menirukan kata-kata mereka dengan nada mengejek. Kabar tentang Beo misterius ini menyebar. Rakyat pun penasaran, hingga akhirnya nama Abu Nawas muncul.
Sang penyair nyentrik yang terkenal licik sekaligus cerdik itu dipanggil ke istana. Saat Abu Nawas melihat burung beo dalam sangkar emas, ia tersenyum tipis. Burung itu menatapnya dengan mata berkilat, seolah tahu bahwa inilah orang yang ia tunggu. "Wahai burung kecil, benarkah engkau bisa berbicara?" tanya Abu Nawas dengan nada main-main. Beo itu menjawab lantang, "Bisa. Tapi aku hanya akan berbicara pada orang yang berani mendengar kebenaran." Seluruh istana gempar. Para penasihat khalifah saling berbisik. Bagaimana mungkin seekor burung bisa memilih siapa yang layak mendengar? Harun al-Rashid menatap tajam Abu Nawas. "Kalau begitu, buktikan. Tanyakan apa rahasianya." Abu Nawas mendekat, menundukkan kepala, lalu berbisik pada beo. "Apa yang kau sembunyikan, hai makhluk bersayap?" Beo itu berbisik balik dengan suara manusia yang jelas, "Aku tahu siapa di istana ini yang berkhianat." Ruangan langsung hening. Semua pejabat menelan ludah. Khalifah menegakkan badan, wajahnya tegang. Abu Nawas justru tersenyum, lalu bertanya, "Lalu siapa yang berkhianat itu?" Beo menjawab, "Aku hanya akan mengatakannya padamu, wahai Abu Nawas. Bawa aku keluar dari sini." Khalifah gelisah, namun tak ada yang berani melarang. Maka Abu Nawas pun membawa burung itu berjalan keluar dari ruang singgasana. Begitu tiba di taman istana, ia berhenti dan menatap burung itu dalam-dalam. "Ceritakanlah, siapa pengkhianat di istana?" Beo tertawa, ya, tertawa dengan suara manusia, dan berkata, "Pengkhianatnya adalah siapapun yang hatinya dikuasai ketamakan. Nama bukanlah penting, karena rakus itu bisa merasuki siapa saja." Abu Nawas terkekeh. Ia kembali ke dalam istana, lalu menyampaikan pesan Beo dengan lantang. "Wahai Khalifah, burung ini berkata bahwa pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Maka berhati-hatilah bukan hanya pada musuh yang nyata, melainkan pada keserakahan yang tumbuh di dalam diri." Khalifah terdiam. Para pejabat saling berpandangan, sebagian pucat, sebagian merasa tersindir. Dan sejak hari itu, Beo misterius itu tak pernah lagi berbicara pada siapapun, seolah misinya sudah selesai. Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum liciknya. Ia tahu rahasia sebenarnya bukan pada Beo itu, melainkan pada kecerdikan membaca hati manusia. Beo hanya jadi cermin, dan ia, Abu Nawas, yang mampu membuat semua orang bercermin pada dirinya sendiri. Khalifah Harun al-Rashid malam itu tak bisa tidur. Kata-kata yang disampaikan Abu Nawas atas nama Beo itu terus berputar di kepalanya. Pengkhianat adalah orang yang hatinya dipenuhi ketamakan. Sederhana, tapi menusuk. Khalifah mulai mencurigai semua orang di sekelilingnya. Para wazir, para penasehat, bahkan keluarga istana. Keesokan harinya, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Khalifah, "aku tidak puas. Aku ingin bukti nyata. Kalau benar Beo itu hanya berbicara padamu, maka tanyakan padanya, siapakah yang paling rakus di antara para pejabatku." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, Khalifah sedang berada di titik paling rapuh, haus kebenaran sekaligus ketakutan akan pengkhianatan. Ia pun kembali mendekati Beo. "Wahai Beo, tunjukkanlah siapa yang paling serakah di istana ini," bisiknya. Beo memandang berkeliling, lalu mengeluarkan suara aneh, bukan bahasa manusia, tapi seperti gumaman panjang. Hanya Abu Nawas yang berdiri cukup dekat untuk mendengar jelas. Setelah itu, Beo tiba-tiba terdiam, menutup paruh, dan menolak berkata lagi. "Lantas?" tanya Khalifah tak sabar. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, "Beo berkata bahwa ia sudah menunjuk orangnya. Tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suara aneh tadi. Ia menunggu siapa yang paling gelisah mendengar suaranya. Itulah orangnya." Semua pejabat yang hadir pucat. Ada yang menunduk, ada yang gelisah, ada pula yang pura-pura tenang. Khalifah memperhatikan wajah mereka satu persatu. Beberapa pejabat mulai berkeringat, meski udara pagi begitu sejuk. Tiba-tiba Khalifah menuding salah satu wazir yang wajahnya paling pucat.
Mengapa ketakutanmu begitu jelas?" Wazir itu gemetar, mencoba membela diri, tapi lidahnya keluh. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin ia terdengar bersalah. Namun di saat itulah Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Ampun tuanku," katanya sambil menunduk. Sesungguhnya beo itu tidak berkata apa-apa. Suara tadi hanyalah ocehan biasa. Tapi lihatlah, bagaimana orang-orang yang berhati rakus tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Khalifah terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. Jadi burung ini bukan sekadar berbicara, melainkan mampu menjadi ujian bagi hati manusia. Abu Nawas tersenyum nakal. "Betul, tuanku. Kadang bukan kata-kata yang membuka rahasia, melainkan reaksi manusia terhadap kebisuan." Sejak saat itu, beo menjadi simbol di istana. Burung itu tak pernah lagi mengucapkan kata-kata manusia, tapi semua pejabat selalu merasa diawasi oleh matanya. Setiap kali beo berbunyi, mereka akan gelisah, seolah suara itu menelanjangi hati mereka. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan membawa pelajaran yang lebih besar, bahwa kadang, kebenaran tidak perlu diucapkan secara gamblang. Cukup dengan cermin kecil, manusia akan melihat dirinya sendiri, dan itu jauh lebih menakutkan daripada 1000 tuduhan. Dan sejak hari itu pula, banyak pejabat yang mencoba menahan keserakahannya, bukan karena takut pada khalifah, tapi karena takut pada beo yang dianggap bisa membaca jiwa. Apakah benar beo itu memiliki kekuatan ajaib? Atau hanya permainan cerdik Abu Nawas semata? Tidak ada yang pernah tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, legenda tentang The Secret of the Talking Parrot terus hidup, membuat siapapun berhati-hati terhadap bisikan keserakahan yang mungkin bersemayam di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan beo itu tetap menjadi penghuni setia istana. Setiap kali tamu agung datang dari negeri jauh, khalifah selalu memperlihatkan burung tersebut. "Lihatlah, inilah beo yang bisa berbicara dan menguji hati manusia," katanya penuh kebanggaan. Namun, yang paling membingungkan semua orang, mengapa beo itu hanya mau berbicara kepada Abu Nawas. Para ulama mencoba mendekat, membacakan doa-doa, tapi beo hanya menirukan suara mereka dengan nada mengejek. Para filsuf bertanya dengan penuh logika, tetapi burung itu hanya tertawa dengan suara keras, seolah mengejek kepintaran mereka. Bahkan para penyair mencoba menggoda dengan syair indah, namun beo justru menguap panjang dan berpaling. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang berjalan di taman istana, beo itu tiba-tiba berbicara lagi. "Abu Nawas, apakah engkau tidak heran mengapa aku hanya mau berbicara denganmu?" Abu Nawas terhenti, menoleh, lalu berkata pelan, "Aku memang penasaran, tapi aku lebih penasaran pada tujuanmu. Kau makhluk kecil, tapi kata-katamu bisa mengguncang hati manusia." Beo menjawab lirih, "Karena engkau satu-satunya yang tidak takut pada kebenaran. Orang lain datang padaku dengan ambisi, ketakutan, atau kesombongan. Kau datang dengan rasa ingin tahu." Abu Nawas terdiam, merenung. Ia sadar, burung ini bukan sembarangan. Mungkin benar ia hanyalah hewan, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja melaluinya, entah hikmah ilahi, entah sekadar takdir. Beberapa pekan kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang istana. Peti harta khalifah yang disimpan di ruang penyimpanan rahasia tiba-tiba hilang. Semua penjaga bersumpah tidak ada yang masuk. Pintu tak rusak, gembok masih terkunci. Khalifah murka. "Ini ulah pengkhianat. Aku akan menemukan pencuri itu meski harus membakar seluruh istana." Lalu Khalifah memanggil Abu Nawas. "Bawalah beo itu. Jika benar ia bisa menyingkap hati manusia, biarkan ia menemukan pencurinya." Maka digelarlah sidang besar. Semua pejabat, penjaga, dan pelayan dikumpulkan di aula. Beo diletakkan di atas meja emas, tepat di hadapan semua orang. Khalifah memerintahkan, "Abu Nawas, biarkan beo menyingkap siapa pencurinya." Abu Nawas menatap burung itu, lalu tersenyum licik. "Baiklah, tuanku. Tetapi ingat, kebenaran tidak selalu keluar dengan suara, kadang muncul lewat akal."
Ia mendekat ke burung itu dan berbisik, cukup keras agar semua orang mendengar, "Beo, jika kau tahu siapa pencuri harta khalifah, katakanlah padaku dengan kode rahasia. Kau tidak perlu menyebut nama, cukup menatap orangnya." Seluruh ruangan menahan napas. Beo mulai memutar kepalanya, menatap satu demi satu orang. Beberapa pejabat pucat, para pelayan mulai gelisah. Sampai akhirnya, Beo berhenti menatap pada seorang penjaga muda yang sejak awal gemetar. Semua mata tertuju padanya. Penjaga itu langsung berteriak, "Bukan aku. Aku tidak mencurinya." Namun justru karena ketakutan yang berlebihan, semua orang yakin dialah pelakunya. Khalifah menggebrak meja. "Tangkap dia." Penjaga itu tersungkur, menangis, akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri harta itu. Ia bersekongkol dengan orang luar untuk menjual sebagian permata. Semua terungkap. Khalifah terpana. Burung ini benar-benar makhluk ajaib. Abu Nawas menunduk hormat, tapi dalam hatinya tertawa. Ia tahu, sebenarnya bukan Beo yang menunjuk pencuri, melainkan strategi liciknya. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas diam-diam mengoleskan minyak wangi tajam pada dada penjaga itu. Burung Beo, yang sangat peka terhadap bau-bauan, otomatis lebih lama menatapnya karena heran pada aroma asing. Dan disitulah Abu Nawas memanfaatkan trik sederhana untuk menyingkap rasa bersalah sang pencuri. Namun Abu Nawas tidak pernah membocorkan rahasia itu. Bagi semua orang, Beo tetap dianggap makhluk ajaib yang mampu membaca hati. Bagi Khalifah, ia menjadi simbol keadilan. Dan bagi Abu Nawas, Beo hanyalah alat untuk mengajarkan satu hal, kebenaran bisa ditemukan bukan dengan sihir, melainkan dengan akal yang tajam dan pemahaman pada tabiat manusia. Sejak hari itu, tak seorang pun berani bermain-main dengan keserakahan di istana, karena mereka yakin, sekecil apapun rahasianya, pasti akan terbongkar di hadapan Beo yang misterius itu. Malam hari setelah pencuri tertangkap, suasana istana seolah masih dibayangi keajaiban Beo. Para pejabat berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian kagum. Tapi ada pula yang iri, merasa bahwa burung itu hanyalah alasan bagi Abu Nawas untuk semakin dekat dengan Khalifah. Keesokan harinya, seorang wazir tua yang licik mencoba menjatuhkan Abu Nawas. Ia berkata pada Khalifah, "Tuanku, aku meragukan keajaiban Beo ini. Bagaimana mungkin seekor burung bisa mengungkap kebenaran? Jangan-jangan semua ini hanyalah siasat Abu Nawas agar tampak lebih bijak dari siapapun." Khalifah terdiam. Ia menyayangi Abu Nawas, tapi juga tahu bahwa ada kemungkinan ucapan wazir itu benar. Maka ia memutuskan untuk menguji sekali lagi. "Baik, Abu Nawas. Jika benar Beo ini ajaib, aku ingin bukti yang lebih kuat. Katakan padanya untuk menyingkap sebuah rahasia yang bahkan aku sendiri tidak tahu." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berpikir cepat. Ia tahu, kalau ia salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Ia pun mendekati Beo. "Wahai Beo, tunjukkan kebenaran yang tersembunyi, sesuatu yang bahkan Khalifah belum mengetahuinya." Beo menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara lirih, "Ada harta terpendam di bawah istana ini." Ruangan riuh. Para pejabat kaget, sebagian tertawa sinis. Khalifah sendiri bingung. Harta terpendam di bawah istana. Abu Nawas segera menimpali dengan nada penuh keyakinan. "Tuanku, kata-kata Beo tidak bisa dianggap remeh. Jika benar ada harta di bawah istana, mungkin itu peninggalan dari masa lalu, sebelum istana ini dibangun. Mengapa tidak memeriksa?" Khalifah, yang hatinya dipenuhi rasa penasaran, memerintahkan penggalian di halaman istana. Hari demi hari, para pekerja menggali, hingga pada kedalaman tertentu mereka menemukan sebuah peti tua berkarat. Begitu dibuka, isinya adalah gulungan manuskrip kuno dan beberapa keping emas yang sudah pudar. Khalifah terperangah. "Jadi benar apa kata burung ini?" serunya. Wazir tua yang menuduh Abu Nawas pun tertunduk malu. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu, kebetulan telah berpihak padanya kali ini.
Ia memang tidak pernah benar-benar yakin bahwa burung itu akan mengatakan sesuatu yang berarti. Namun saat mendengar kata harta terpendam, ia segera memanfaatkannya dengan penuh keberanian, menambahkan bumbu keyakinan hingga Khalifah percaya. Setelah kejadian itu, legenda Beo semakin tak terbantahkan. Rakyat mendengar cerita tentang burung yang bisa berbicara dan menyingkap rahasia. Banyak orang datang ke istana hanya untuk melihat sekilas. Beo menjadi semacam penjaga moral istana. Siapapun yang berbohong, meski burung itu diam saja, akan merasa seolah dirinya sudah ketahuan. Namun, semakin lama, Abu Nawas mulai menyadari bahwa Beo ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika suatu saat burung itu mengucapkan kata-kata sembarangan, dan Khalifah percaya bulat-bulat, bisa jadi ada nyawa melayang tanpa alasan. Maka Abu Nawas mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, ia duduk di samping sangkar Beo. Ia berkata lirih, "Kau makhluk yang aneh. Suaramu bisa menjadi kebenaran, tapi juga bisa jadi bencana. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar memahami dunia manusia, atau hanya menirukan apa yang kau tangkap. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkanmu menjerumuskan siapapun dengan kata-kata kosong." Beo menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berkata dengan suara parau, "Aku hanyalah cermin. Manusia sendiri yang membaca bayangan mereka di dalamku." Abu Nawas terdiam, lalu tersenyum samar. Ia sadar, baik burung ini benar-benar ajaib atau hanya kebetulan belaka, yang lebih penting adalah bagaimana manusia meresponsnya. Beo hanyalah alat ketakutan, keserakahan, dan ambisi manusialah yang membuatnya tampak seperti orakel suci. Keesokan harinya, Abu Nawas berkata kepada Khalifah, "Tuanku, izinkan saya membawa Beo keluar sesekali, agar ia tidak hanya menjadi penghuni sangkar emas. Ia perlu melihat dunia, agar tidak bosan dan mengucapkan kata-kata sembarangan." Khalifah mengizinkan. Maka dimulailah kebiasaan baru. Setiap pekan, Abu Nawas membawa Beo ke pasar Baghdad. Anehnya, burung itu menjadi tontonan rakyat. Ia berbicara seadanya, menirukan pedagang, menirukan pembeli, kadang melontarkan kata-kata aneh yang membuat orang tertawa. Namun setiap kali, Abu Nawas selalu berhasil memelintir ucapannya menjadi sebuah nasihat moral yang dalam. Dan begitulah, burung itu tidak hanya menjadi penjaga istana, tetapi juga guru tak langsung bagi rakyat. Sementara Abu Nawas terus menjaga rahasia besar, bahwa kebenaran sejati bukan pada mulut Beo, melainkan pada bagaimana manusia menafsirkan kata-kata dan menghadapi dirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris dengan sang Beo di pundaknya. Angin sejuk berhembus, membawa suara riuh pasar yang mulai mereda. Ia menatap air yang bergelombang kecil, lalu berkata pelan, "Wahai Beo, banyak orang kini takut padamu, ada pula yang memujamu. Padahal engkau hanyalah makhluk kecil yang kebetulan bisa menirukan suara." Beo menjawab dengan suara tenang, "Benar. Aku hanya burung. Tapi manusia melihat dalam diriku sesuatu yang lebih besar dari sekadar burung. Mereka melihat bayangan hati mereka sendiri." Abu Nawas tersenyum. Ia teringat bagaimana para pejabat pucat ketika Beo hanya menatap mereka, bagaimana seorang pencuri akhirnya mengaku karena tatapan seekor burung, dan bagaimana seluruh rakyat menafsirkan ocehan Beo sebagai petuah bijak. Padahal semua itu hanyalah cermin, refleksi dari diri mereka sendiri. Beo melanjutkan, "Kebenaran bukan keluar dari paruhku, tapi dari ketakutan, keserakahan, dan keyakinan manusia. Aku hanyalah gema, dan manusialah sumber suara aslinya." Mendengar itu, Abu Nawas sadar bahwa kisah tentang Beo bukanlah tentang burung ajaib, melainkan tentang manusia. Tentang bagaimana orang lebih mudah percaya pada simbol ketimbang berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia pun mengelus bulu Beo dengan lembut. "Engkau lebih bijak dari banyak manusia, wahai Beo. Karena engkau tahu batasmu. Sementara manusia sering lupa, lalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya." Hari-hari berlalu, hingga suatu ketika Khalifah bertanya pada Abu Nawas,
apakah beo ini sebaiknya kita abadikan sebagai penjaga istana selamanya? Abu Nawas menjawab dengan tenang, Tuanku, beo ini tidak perlu selamanya diikat pada istana. Yang penting bukan burungnya, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya. Biarkan ia hidup sebagai burung, jangan menjadikannya berhala. Khalifah terdiam, lalu mengangguk. Engkau benar, Abu Nawas. Kekuatan sebenarnya bukan pada beo, tapi pada bagaimana kita membaca hatimu sendiri. Maka akhirnya, beo itu dibiarkan bebas terbang di taman istana. Kadang ia kembali, kadang ia hilang di antara pepohonan, tapi legenda tentangnya tetap hidup di hati rakyat. Mereka masih menceritakan tentang burung ajaib yang bisa mengungkap rahasia, meski Abu Nawas tahu, rahasia itu sesungguhnya berasal dari manusia itu sendiri. Pesan moral dari kisah ini jelas, kebenaran sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Simbol, tanda, atau bahkan makhluk ajaib hanyalah cermin. Jika hati dipenuhi keserakahan, maka bayangan yang tampak adalah pengkhianatan. Jika hati dipenuhi kejujuran, maka yang tampak adalah ketenangan. Abu Nawas mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah mempercayai keajaiban di luar diri, tetapi berani menghadapi keajaiban yang paling besar, keberanian untuk jujur pada hati sendiri.